Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Salsabila dari kelas 2C dengan NPM 24106310 536. Di sini saya akan membahas 20 soal statistika dasar. Langsung saja ke nomor 1, yaitu diketahui nilai rata-rata 82, median atau nilai tengah 78, dan modusnya 74. Bentuk distribusi data tersebut adalah: pertama, kita urutkan nilainya dari yang terkecil hingga terbesar. Yang terkecil yaitu modus, lalu median, dan rata-rata. Dari sini bisa disimpulkan sebagian besar data berada di nilai kecil atau di sisi kiri, tapi ada beberapa data bernilai besar yang membuat rata-rata naik. Inilah yang disebut distribusi condong ke kanan. Bentuk kurvanya punya puncak di kiri dan ekor memanjang ke kanan. Jadi jawabannya yaitu yang B, condong ke kanan atau positively skewed. Lalu kita lanjut ke nomor 2, yaitu tabel di samping merupakan data nilai ujian matematika kelas 4 SD. Hitunglah kuartil ketiga dari data tersebut. Pertama-tama kita cari posisi kuartil ketiganya dengan rumus 3/4 dikali N. 3/4 dikali N-nya yaitu jumlah datanya 30, jadi 22,5. 22,5 yaitu ada di kelas 70 sampai 79. Jadi kuartil 3 berada di posisi kelas 70 sampai 79. Lalu kita masukkan ke rumus kuartil 3, yaitu tepi bawah kelas kuartil 3 ditambah 3/4 N dikurangi frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas kuartil 3 dibagi frekuensi kelas kuartil 3 dikali panjang kelas. Kita masukkan, jadi 69,5 ditambah 3/4 dikali 30 dikurangi 15 dibagi 10 lalu dikalikan 10. 3/4 dikali 30 yaitu 22,5, jadi 69,5 ditambah 22,5 dikurangi 15 dibagi 10 lalu dikali 10. Selanjutnya 69,5 ditambah 7,5 dibagi 10 dikali 1. Ini harusnya dikali 10. Jadinya 10 dicoret 10 jadi 7,5. 69,5 ditambah 7,5 yaitu 77. Jadi kuartil ketiganya yaitu 77. Lanjut ke nomor 3, yaitu perhatikan data berikut. Dari data di atas, variabel yang termasuk kualitatif adalah variabel yang termasuk kualitatif yaitu A, C, dan E. Variabel yang pertama itu warna seragam siswa. Ini termasuk kualitatif. Warna seperti merah, putih, biru tidak dinyatakan dengan angka. Ini hanya menyatakan karakteristik atau jenis, bukan ukuran, karena tidak melibatkan bilangan atau pengukuran. Maka ini termasuk variabel kualitatif. Yang kedua itu jumlah saudara kandung. Ini termasuk variabel kuantitatif. Ini menunjukkan jumlah, misalnya ada 1, 2, atau 3 saudara dan dinyatakan dengan bilangan bulat karena berupa hasil hitung, maka ini adalah variabel kuantitatif diskrit. Yang ketiga itu status pernikahan, itu termasuk variabel kualitatif. Kategori seperti lajang, menikah, atau cerai adalah bentuk klasifikasi sosial, tidak bisa diukur secara numerik, jadi termasuk variabel kualitatif. Yang keempat itu berat badan. Berat badan ini termasuk variabel kuantitatif. Berat badan dapat diukur dan mengandung pecahan, misalnya 58
kg atau 55,3 kg. Karena bisa berupa bilangan desimal dan merupakan hasil pengukuran, maka termasuk kuantitatif kontinu. Yang kelima itu variabelnya hobi. Hobi itu termasuk kualitatif. Jenis hobi seperti membaca, berenang, menggambar adalah bentuk kategori tidak bisa dinyatakan dalam bentuk angka dan tidak diukur atau dihitung, maka ini termasuk variabel kualitatif. Jadi dari data tersebut, variabel yang termasuk kualitatif itu warna seragam siswa, status pernikahan, serta hobi. Lanjut ke nomor 4. Nomor 4, sebuah desa memiliki jumlah penduduk sebanyak 400 orang. Jika peneliti ingin mengambil sampel dengan tingkat kesalahan 5%, berapakah ukuran sampel yang harus diambil menurut rumus Lovin? Rumus Lovin yaitu jumlah data populasi dibagi 1 ditambah jumlah data populasi dikalikan margin of error-nya dikuadratkan. Jumlah datanya 400 orang dibagi 1 ditambah 400 dikali margin of error-nya 5%, 0,05 kuadrat. 0,05 kuadrat itu 0,0025, lalu dikalikan oleh 400 jadi 1, jadi 400 dibagi 1 ditambah 1, 400 dibagi 2, lalu hasilnya 200. Jadi ukuran sampel yang harus diambil itu 200 orang. Lalu nomor 5, tentukan jenis skala pengukuran nominal, ordinal, interval, atau rasio dari masing-masing data berikut. Yang pertama itu golongan darah, itu termasuk skala nominal. Tidak ada urutan atau jarak antara kategori, hanya untuk membedakan. Yang kedua, tingkat kepuasan termasuk skala ordinal, karena ada urutan, tapi jaraknya tidak pasti. Yang ketiga itu suhu dalam derajat Celcius, termasuk skala interval, karena ada urutan dan jarak yang sama tapi tidak punya nol mutlak. Jadi 0 derajat Celcius bukan berarti tidak ada suhu. Yang keempat itu waktu tempuh. Itu termasuk skala rasio, karena ada urutan, jarak yang sama, dan 0 mutlak. 0 detik berarti tidak ada waktu tempuh. Selanjutnya nomor 6, diketahui data nilai berikut. Hitunglah kuartil 1 dari data tersebut. Pertama kita urutkan datanya terlebih dahulu, dan jumlah datanya ini ada 10. Kita cari posisi kuartil 1 dengan rumus 1/4 dikali n tambah 1. N nya itu 10 ditambah 1 11, jadi 1/4 dikali 11 itu 2,75. Jadi R nya itu 2, D nya 0,75, lalu XR itu berarti XR nya kan 2, jadi X2, data kedua itu 65, dan XR plus 1 itu X3, berarti data ketiga itu 68. Kita masukkan ke rumusnya, jadi XR itu 65 X2 ya, ditambah D itu 0,75, XR plus 1 itu X ketiga atau data ketiga itu 68 dikurangi XR nya 65. 0,75 dikalikan 3 lalu ditambahkan 65, hasilnya 67,25. Jadi kuartil pertama dari data tersebut itu 67,25. Selanjutnya nomor 7, diketahui data di bawah ini. Hitunglah covariance dari data tersebut.
Pertama-tama cari rata-rata X dan Y. Pertama rata-rata X dahulu, 2 ditambah 4 ditambah 6 dibagi total data X-nya itu ada 3, jadi 12 dibagi 3 sama dengan 4. Selanjutnya rata-rata Y itu 4 ditambah 6 tambah 10 dibagi 3 itu 6,67. Lalu kita cari X min X bar, Y min Y bar. X bar itu rata-rata X, Y bar itu rata-rata Y. Dan setelah dihitung, jadi X min X bar itu min 2, 0 dan 2. Y min Y bar itu min 2,67, min 0,67 dan 3,33. Lalu kita kalikan, jadi min 2 dikali min 2,67 itu 5,34, 0 dikali min 0,67 itu 0, 2 dikali 3,33 itu 6,66. Lalu kita masukkan ke rumus covariance ini, yaitu sigma atau jumlah seluruh perkalian antara X min X bar dan Y min Y bar. Jadi dijumlahkan 5,34 ditambah 0 ditambah 6,66 dibagi N-nya itu tadi ada 3 data dikurangi 1 jadi 2. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi covariance dari data tersebut yaitu 6. Nilai 6 itu menunjukkan bahwa X dan Y punya hubungan searah atau positif. Jadi jika X naik maka Y cenderung ikut naik. Selanjutnya nomor 8, hitunglah modus dari data di samping. Diketahui tadi kelas modusnya 55 sampai 59. Batas bawah kelas modus itu 54,5, panjang kelasnya 5, dan frekuensi kelas modusnya 12, frekuensi kelas sebelumnya itu 10, frekuensi kelas selanjutnya itu 7. Untuk D1 itu F modus, frekuensi modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya itu jadi 2. D2 itu frekuensi modus dikurangi frekuensi selanjutnya yaitu 5. Kita masukkan ke rumusnya. Batas bawah kelas modus tadi 54,5 ditambah panjang kelasnya 5, D1-nya 2 dibagi D1-nya 2 ditambah D2 5. 2 tambah 5 7 jadi 2/7. Lalu 54,5 ditambah 5 dikali 2/7. 5 dikali 2/7 itu 1,43, jadi 54,5 ditambah 1,43 itu 55,93. Jadi nilai modus data tersebut yaitu 55,93. Selanjutnya nomor 9, diketahui data berikut, hitunglah simpangan baku sampel dari data tersebut. Pertama kita hitung rata-ratanya, dijumlahkan semua data lalu dibagikan total data. Jadi 55 dibagi 10, jadi 5,5. Lalu kita hitung X min X barnya dari setiap data dan X min X bar kuadrat. Lalu kita hitung simpangan bakunya. Simpangan bakunya itu akar dari X min X bar kuadrat sigma X min X bar kuadrat, jadi total seluruh X min X bar kuadrat yaitu 14,5 dibagi N min 1, tadi N nya 10 dikurangi 1, 9, jadi akar 14,5 dibagi 9 itu akar 1,611. Akar 1,611 kurang lebih 1,27, jadi simpangan bakunya itu 1,27. Selanjutnya nomor 10, perhatikan tabel di samping. Berdasarkan data tersebut, tentukan jenis distribusi dan jelaskan alasannya. Perhatikan frekuensi tiap kelas. Kelas 60 sampai 69 ini frekuensinya 12 dan kelas 80 sampai 89 itu juga 12. Jadi distribusi data ini adalah bimodal karena terdapat dua kelas dengan frekuensi tertinggi.
yang sama, yaitu kelas 60 sampai 69 dan kelas 80 sampai 89. Keduanya berperan sebagai modus dalam data berkelompok sehingga membentuk dua puncak jika digambarkan dalam histogram. Jadi distribusi tersebut termasuk jenis bimodal. Selanjutnya nomor 11 berikut adalah distribusi nilai ujian dari 40 siswa. Hitunglah mean dari data tersebut atau rata-rata. Pertama-tama kita cari nilai tengah dari kelas ini. Jadi 40 ditambah 49 dibagi 2, yaitu 44,5, dan begitu seterusnya. Lalu kita masukkan ke rumus X bar atau rata-rata data X, sigma XI dikali FI dibagi sigma FI. FI itu frekuensi setiap kelas. Jadi total total dari XI kali FI itu kan 2720 dibagi total frekuensinya itu 40. Jadi 2720 dibagi 40 itu 68. Selanjutnya nomor 12, dari data tersebut P20 atau persentil ke-20 berada di kelas Lanjut kita cari posisi persentilnya dengan rumus posisi ke I, atau yang dicarinya berapa, I per 100 dikali N. Di sini kan kita cari persentil ke 20, jadi P20 sama dengan 20 dibagi 100 dikali 30, dan hasilnya itu 6. Lalu kita cari 6 itu ada di mana, kita buat frekuensi kumulatifnya. Ini frekuensi kumulatif kelas pertama 5, kelas kedua yaitu 12. Maka dari itu persentil ke-20 itu ada di kelas kedua, yaitu kelas 50 sampai 59. Lanjut nomor 13. Diketahui dari data pada soal nomor 12, kelas persentil 20 berada pada kelas 50 sampai 59. Nah, hitunglah nilai persentil ke-20 dari data tersebut. Diketahui total datanya atau N itu 30. L itu kan batas bawah kelas persentil, yaitu 49,5. Frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil itu 5. Lalu frekuensi kelas persentilnya 7 dan panjang kelasnya 10. Lalu kita substitusikan ke dalam rumus. P20 sama dengan batas bawah kelas persentil ke-20 itu 49,5 ditambah 6 dikurang 5 dibagi 7 dikali 10. 49,5 ditambah 1/7 dikali 10. 1/7 kali 10 itu 1,43. 49,5 ditambah 1,43 itu 50,93. Jadi nilai persentil ke-20 yaitu 50,93. Selanjutnya nomor 14, hitung nilai covariance antara X dan Y. Pertama hitung rata-rata X dan Y. Di sini ada 2, 4, 5, 7, 9, kita jumlahkan dan dibagi total datanya itu ada 5. Jadi 27 dibagi 5 itu 5,4. Lalu kita hitung rata-rata Y juga. Seluruh data Y 3 tambah 6 tambah 7 tambah 9 tambah 11 lalu dibagi total datanya ada 5. Jadi 36 dibagi 5 7,2.
Selanjutnya kita tentukan x min x barnya, y min y barnya, yaitu ini x min x bar itu selisih antara setiap data x dikurangi rata-rata x, dan ini setiap data y dikurangi rata-rata y. Lalu dikalikan keduanya, jadi min 3,4 dikali min 4,2 itu 14,28 dan seterusnya. Kita masukkan ke rumus covariance, yaitu sigma x min x bar dikali y min y bar dibagi n min 1. Ini total x min x bar dikali y min y bar itu 32,6 dibagi n min 1 itu n nya 5 dikurangi 1 4, jadi 32,6 dibagi 4 8,15. Jadi covariance dari data tersebut itu 8,15. Selanjutnya ke nomor 15. Ini data yang tadi nomor soal nomor 14. Pertanyaannya yaitu hitung standar deviasi dari X dan Y. Pada soal nomor 14 kan diketahui rata-rata X yaitu 5,4 dan rata-rata nilai Y yaitu 7,2. Di sini kita kuadratkan X min X bar dan kita kuadratkan seluruh Y min Y bar. Dan ditotalkan X min X bar kuadrat itu 29 dikali 2 dan Y min Y bar kuadrat itu 36,8. Lanjut kita masukkan ke rumus. Tadi sigma x min x bar kuadrat itu kan 29,2. Lalu kita masukkan ke rumus simpangan baku atau standar deviasi, yaitu akar dari sigma x min x bar kuadrat 29,2 dibagi n min 1 yaitu 4. Jadi 2,7. Selanjutnya itu sigma y min y bar kuadrat yaitu 36,8 dimasukkan ke rumus simpangan baku y, yaitu yang tadi 36,8 dibagi n min 1 yaitu 4, hasilnya 3,03. Jadi simpangan baku data X itu 2,7 dan simpangan baku data Y 3,03. Selanjutnya nomor 16, hitung koefisien korelasi persen atau R antara promosi dan barang terjual dari data sebelumnya itu 14, 15, dan 16. Kan pada data nomor 14 dan 15 diketahui simpangan baku X-nya 2,7, simpangan baku Y-nya 3,03 dan covariance-nya 8,15. Lalu kita masukkan ke rumus korelasinya, itu covariance dibagi simpangan baku X dikali simpangan baku Y. Covariance-nya tadi diketahui 8,15 dibagi simpangan baku X-nya 2,70 dikali 3,03 yaitu simpangan baku Y. Simpangan baku X dan simpangan baku Y dikalikan menjadi 8,205. 8,15 dibagi 8,205 yaitu 0,7. Nah, menurut kategori Guilford, nilai korelasi 0,7 itu termasuk dalam kategori kuat. Selanjutnya itu nomor 17, buatlah model regresi linear dari data nomor 14. Tadi kan dari soal nomor 14 hingga 16 itu diketahui ya, korelasinya itu positif 0,7, simpangan baku variabel Y-nya 3,03, simpangan baku variabel X-nya itu 2,70.
dan rata-rata X 5,4 serta rata-rata Y 7,2. Pertama kita cari koefisien regresi atau slope, yaitu B sama dengan korelasi persen itu R dikali simpangan baku Y dibagi simpangan X. R-nya itu positif 0,7 dikali simpangan baku Y 3,03 dibagi simpangan baku X 2,70 sama dengan 0,7 dikali 1,122. 0,7 dikalikan 1,122 itu 0,79. Jadi slope-nya itu 0,79. Yang kedua kita cari konstanta atau intercept-nya. Simbolnya itu A sama dengan Y bar atau rata-rata data Y dikurangi slope dikali X bar, yaitu rata-rata X. Y barnya tadi 7,2 dikurangi B dikalikan X itu B-nya 0,79 dikali X barnya 5,4. B dikalikan X bar itu 4,266. Jadi 7,2 dikurangi 4,266 itu 2,93. Selanjutnya kita masukkan ke model regresinya, yaitu Y topi sama dengan intercept ditambah slope dikali data X. Tadi A-nya itu atau intercept-nya itu 2,93 dan B-nya itu atau slope itu 0,79. Jadi model regresinya 2,93 ditambah 0,79 dikalikan X. Kita coba dengan X sama dengan 4. Jadi 2,93 ditambah 0,79, X-nya diganti dengan 4. 0,79 dikali 4 itu 3,16. Jadi 2,93 ditambah 3,16 itu 6,09. Atau jika dibulatkan itu kan 6. Jadi model ini kan memprediksi bahwa kalau promosi dilakukan sebanyak 4 kali, maka barang yang terjual kira-kira 6,09 unit atau jika dibulatkan yaitu 6 unit, sesuai dengan yang ada di tabel yang di hari kedua ini. Selanjutnya kita ke nomor 18, diketahui data acak sebagai berikut. Nah, tentukan median atau kuartil keduanya. Pertama-tama kita urutkan datanya terlebih dahulu, setelah itu cari posisi kuartil keduanya dengan rumus N plus 1 dibagi 2, yaitu N-nya tadi ada 8 data, jadi 8 ditambah 1 dibagi 2, 4,5. Jadi posisi R-nya itu, posisi R sama dengan 4 itu data keempat. Data keempat yaitu 68 ya, yang diurutkan ini. Lalu D-nya 0,5. Jadi XR itu atau X4-nya 68. XR plus 1 atau X5-nya itu data kelima itu 70. Kita masukkan ke rumus interpolasi linear. Jadi kuartil keduanya atau mediannya itu XR ditambah D dikali XR plus 1 dikurangi XR. XR-nya itu tadi kan X4 atau data keempatnya 68 ditambah D-nya 0,5 dikali XR plus 1 X5 atau data kelima itu 70 dikurangi XR atau X4-nya 68. 70 dikurangi 68 itu 2. Jadi 0,5 dikali 2 itu 1. Jadi 68 ditambah 1 69. Jadi kuartil keduanya atau mediannya itu 69. Kita lanjut ke nomor 19. Sebuah kota kecil memiliki jumlah penduduk sebanyak 15.000 orang. Jika margin of error ditetapkan sebesar 5%, maka berapa jumlah sampel minimum yang harus diambil menurut rumus Lovin? Rumus Lovin itu yang tadi jumlah populasi dibagi 1 ditambah jumlah populasi dikali margin of error-nya dikuadratkan. Jadi tadi jumlah populasinya 15.000 orang dibagi 1 ditambah 15.000 dikali margin of error-nya 5%, jadi 0,05 kuadrat. 0,05 kuadrat itu 0,0025. Lalu
Lalu kita kalikan dahulu 15.000 dikali 0,0025 itu 37,5. Selanjutnya ditambahkan 1 jadi 38,5. 15.000 dibagi 38,5 itu 389,61. Dibulatkan menjadi 390 orang. Jadi sampel minimum yang harus diambil dari 15.000 orang itu 390 orang. Selanjutnya nomor terakhir berikut adalah data nilai tugas dari 20 siswa. Nah, apakah data berikut bimodal? Kita buat dulu tabel distribusi frekuensinya. Bisa dilihat di sini. Jadi data di samping ini disebut bimodal karena terdapat dua nilai yang frekuensinya paling tinggi dan sama, yaitu nilai 70 dan nilai 85. Sama-sama masing-masing muncul sebanyak 4 kali, sedangkan nilai yang lain hanya muncul 1-2 kali. Jadi iya benar data nilai tugas dari 20 siswa ini berbentuk bimodal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.